Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar operasi hitung bilangan bulat negatif. Nah, pertama kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan bulat. Pada penjumlahan bilangan bulat ini, yang pertama kita akan belajar penjumlahan bilangan bulat positif. Nanti kita jumlah dengan bilangan bulat negatif, atau sebaliknya, bilangan bulat negatif kita jumlah dengan bilangan bulat positif. Nah, di sini Pak Guru punya sebuah contoh, yaitu negatif 3 kita jumlah dengan 6 sama dengan titik-titik. Langkah yang pertama yang kita gunakan caranya adalah menggunakan garis bilangan. Nah, perlu kita ketahui bahwa angka pertama di sini adalah negatif 3. Gitu. Kalau menggunakan garis bilangan, berarti kalau negatif itu berjalan ke arah kiri. Maka negatif 3 dari 0, 3 langkah ke kiri, yaitu ke arah negatif 3. Ya. Selanjutnya, kita jumlah dengan angka 6. Angka 6 yaitu positif, maka berjalan ke arah kanan yaitu 6 langkah, dari negatif 3 ke kanan 6 langkah yaitu menuju ke angka 3. Jadi jawaban untuk negatif 3 ditambah 6 yaitu adalah 3. Nah, di sini kita bisa menggunakan cara lain kalau kita tidak menggunakan garis bilangan, yaitu penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif itu dapat diselesaikan dengan mengurangi bilangan. Nah, bilangan yang nilainya lebih besar dikurangi bilangan yang nilainya lebih kecil tanpa memperhatikan tandanya. Di sini maksudnya bagaimana? Jika kedua bilangan yang kita jumlahkan itu berbeda, yaitu artinya yang satu negatif, yang satu positif, maka kita kurangi saja tanpa memperhatikan tanda. Bisa kita lihat di situ bahwa angka pertama adalah negatif 3, berarti negatif. Angka kedua adalah 6. Nah, itu kita kurangi tanpa memperhatikan tanda. Maka yang besar kita kurangi yang kecil. Kalau tanpa memperhatikan tanda, maka yang besar adalah 6. 6 kita kurangi dengan 3. 6 dikurangi 3 adalah 3. Kemudian hasilnya diberi tanda sesuai dengan bilangan yang bernilai besar. Nah, karena di sini yang besar adalah 6, 6 itu tandanya positif, maka hasilnya nanti adalah positif. Jadi 3-nya kita beri tanda positif. Lalu selanjutnya, penjumlahan yang kedua adalah penjumlahan dua bilangan bulat negatif. Artinya yang satu negatif, yang satu ditambah dengan negatif juga. Nah, di sini Pak Guru punya sebuah contoh negatif 4 kita jumlah dengan negatif 3 sama dengan titik-titik. Jadi angka pertama negatif 4 tentunya bilangan bulat negatif. Angka kedua negatif 3 juga negatif. Nah, di sini kita masih menggunakan garis bilangan lagi. Angka yang pertama adalah negatif 4, berarti berjalan ke arah kiri 4 langkah sampai negatif 4, lalu ditambah negatif 3. Nah, tentunya karena negatif lagi berjalan diteruskan ke arah kiri lagi 3 langkah. Jadi dari negatif 4 ke kiri 3 langkah menuju negatif 7. Jadi jawaban untuk negatif 4 ditambah negatif 3 adalah negatif 7. Seperti tadi dengan cara lain, yaitu penjumlahan dua bilangan bulat negatif itu dapat diselesaikan dengan menjumlahkan kedua bilangan bulat tersebut. Jadi maksudnya di sini jika keduanya adalah negatif, seperti kita lihat di contoh yang angka pertama negatif 4, yang angka kedua negatif 3, berarti sama-sama negatif, berarti kita jumlahkan saja. 4 ditambah 3. 4 ditambah 3 berapa? 7. Lalu kemudian hasilnya diberi tanda yang sama dengan tanda kedua bilangan tersebut.
Karena kedua bilangan tersebut yang kita jumlahkan tadi tandanya negatif, maka 7-nya juga diberi tanda negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 7. Nah, oke. Kita ke contoh selanjutnya. Di sini Pak Guru masih punya 2 contoh. Nah, contoh yang pertama yaitu negatif 8 ditambah negatif 11. Nah, ini perlu kita ingat, tadi baru saja kita bahas ya anak-anak semuanya, bahwa penjumlahan dua bilangan bulat negatif dapat diselesaikan dengan menjumlahkan kedua bilangan bulat tersebut. Nah, jadi untuk contoh yang pertama, negatif 8 ditambah negatif 11 itu sama-sama negatif, berarti langsung aja kita jumlah 8 tambah 11. Berapa 8 tambah 11? Oh, 19. Nah, 19. Kemudian hasilnya diberi tanda yang sama dengan tanda kedua bilangan tersebut. Nah, kedua bilangan tersebut kan tandanya negatif. Maka tinggal kita samakan. Berarti tandanya negatif, yaitu negatif 19. Jadi jawabannya adalah negatif 19. Oke, kita ke contoh yang kedua tadi. 158 ditambah negatif 227. Nah, di sini kita bisa lihat angka pertama 158 adalah positif. Angka kedua negatif 227 adalah negatif. Nah, ingat tadi bahwa jika yang satu negatif, yang satu positif, atau dibalik yang satu positif, yang satu negatif itu sama ya. Itu caranya adalah dengan mengurangi bilangan, tapi tanpa memperhatikan tandanya dulu. Nah, di sini kalau tanpa memperhatikan tanda antara 158 dan 227, maka lebih besar yang 227. Maka kita kurangi. 227 kita kurangi dengan 158. Oke. Kita kurangi 7 kurangi 8 tidak bisa, pinjam depannya 1 sehingga 7-nya menjadi 17. 17 dikurangi 8 itu adalah 9. Lalu 2 tinggal 1 tadi ya, sudah dipinjam, 1 dikurangi 5 yaitu tidak bisa, pinjam depannya jadi satunya jadi 11. 11 dikurangi 5 yaitu 6. Lalu 1 kurangi 1 yaitu 0. Berarti jawabannya 69. Oke, 69 kita tulis. Lalu kemudian hasilnya diberi tanda sesuai dengan bilangan yang bernilai besar. Di sini 158 dan 227 kan yang besar 227. Tapi 227 ternyata tandanya negatif. Maka kita beri tanda negatif pada angka 69. Jadi jawabannya adalah negatif 69. Oke anak-anak semuanya, masih semangat? Sekarang kita akan belajar tentang pengurangan bilangan bulat. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa negatif nanti kalau ketemu negatif itu jadi positif. Positif ketemu positif tetap positif. Positif ketemu negatif nanti jadi negatif atau min ya. Negatif ketemu positif itu akan menjadi negatif atau kurang. Nah, di sini ada contohnya. Contoh yang pertama tadi 5 dikurangi negatif 2, berarti di sini di tengah-tengahnya kan ketemu kurang sama negatif. Nah, itu maka akan menjadi positif. Jadi 5 dikurangi negatif 2 sama saja dengan 5 ditambah 2. Contoh yang kedua, positif ketemu positif ya tetap positif, itu jelas ya. Untuk contoh yang ketiga, 5 ditambah negatif 2. Nah, di tengah di situ ketemu tambah atau positif ketemu dengan negatif. Jadi plus ketemu min. Nah, itu menjadi negatif. Bisa kita tulis menjadi 5 dikurangi 2. Ya, oke. Contoh yang kedua jelas ya, negatif dikurangi negatif ketemu positif ya jadi negatif. Oke, selanjutnya. Jadi salah satu cara jika kita menemukan soal pengurangan bilangan bulat
itu salah satu caranya adalah dengan mengubah bentuk pengurangan itu menjadi bentuk penjumlahan. Nah, karena kita sudah belajar tadi operasi hitung penjumlahan bilangan bulat negatif. Jadi nanti kalau kita menemukan pengurangan bilangan bulat negatif, itu salah satu caranya kita bisa mengubah bentuk pengurangan itu menjadi bentuk penjumlahan. Nah, sebagai contoh di sini Pak Guru punya contoh 15 dikurangi dengan negatif 12. Nah, bisa kita lihat tadi tabelnya tadi ya, bahwa di situ di tengah itu ketemu negatif itu berarti bisa kita rubah menjadi positif. Jadi bentuknya menjadi 15 ditambah 12. Jadi 15 tambah 12 berapa? 27. Oke. Contoh yang kedua, negatif 105 dikurangi negatif 45. Bisa dilihat di situ di tengahnya yaitu kurang ketemu negatif. Kurang ketemu negatif itu jadi positif. Maka bisa kita rubah bentuknya menjadi negatif 105 ditambah 45. Nah, ingat tadi pada pelajaran penjumlahan bilangan bulat negatif tadi bahwa jika yang satu negatif, yang satu positif, itu kita dapat selesaikan atau dapat kita selesaikan dengan mengurangi bilangan itu tanpa memperhatikan tandanya terlebih dahulu. Jadi di situ yang lebih besar adalah 105 dikurangi 45. Berapa 105 dikurangi 45? Yaitu 60. Nah, di sini karena yang lebih besar adalah 105 dan 105 adalah tandanya negatif, maka 60 kita beri tanda negatif. Jadi jawabannya adalah negatif 60. Nah, oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif. Oke. Di sini contoh yang pertama, sebelum listrik padam, suhu di dalam kulkas negatif 2 derajat Celcius. Ketika listrik padam, suhu di dalam kulkas menjadi 8 derajat Celcius. Berapa suhu kulkas tersebut? Nah, di sini kita ketahui bahwa untuk mengetahui perubahan suhu, maka caranya adalah suhu akhir itu 8 derajat Celcius ya, dikurangi suhu awal, yaitu suhu awalnya adalah negatif 2 derajat Celcius. Jadi 8 dikurangi negatif 2. Nah, seperti saat tadi kita rubah, kalau negatif ketemu negatif jadi positif. 8 tambah 2 yaitu 10. Nah, jadi perubahan suhu kulkas tersebut naik 10 derajat Celcius. Yang tadinya negatif 2 derajat Celcius naik 10 derajat Celcius menjadi 8 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah 10 derajat Celcius. Oke. Contoh yang kedua, Ares menyelam di Derawan untuk melihat keragaman biota laut. Mula-mula Ares ingin menyelam pada kedalaman 0,4 dekameter di bawah permukaan air laut. 20 menit kemudian ia bergerak naik sejauh 20 desimeter. Berapa meter kedalaman Ares sekarang? Nyatakan dalam bilangan bulat negatif. Nah, di sini kita ketahui dulu bahwa tadinya menyelam 0,4 dekameter di bawah permukaan laut. Jadi kalau di bawah permukaan laut itu kalau kita angankan garis bilangan itu di sebelah kiri ya. Berarti kalau kita tulis dalam bentuk bilangan bulat negatif menjadi 0,4 dekameter. Nah, di sini kita rubah menjadi desimeter. Jadi negatif 400 desimeter. Lalu naik sejauh 20 desimeter. Nah, naik berarti berjalan ke arah kanan kalau kita bayangkan garis bilangan. Itu ke arah kanan 20 desimeter. Nah, maka bisa kita tulis negatif 400 desimeter ini
itu kan ke kiri negatif 400 desimeter, lalu naik itu berjalan ke arah kanan berarti ditambah 20 desimeter sehingga jawabannya adalah negatif 380 desimeter per desimeter. Oke, mungkin itu yang bisa Pak Guru sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan apabila ada kesalahan Pak Guru minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.